Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Yasaroh akan menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya. Berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah sesuai yang dikehendakinya. Ilmu untuk memahami Al-Quran ini disebut dengan usul tafsir atau biasa dikenal dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Terdapat 3 bentuk penafsiran, yaitu tafsir bil ma'sur, at-tafsir bil ra'yi, dan tafsir isyari. Dengan 4 metode, yaitu ijmali, tahlili, muqarin, dan ma'udhu'i. Sedangkan dari segi corak lebih beragam, ada yang bercorak sastra bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Selanjutnya, sejarah tafsir Al-Quran. Sejarah tafsir Al-Quran diawali pada saat Rasulullah SAW masih hidup, di mana seringkali timbul beberapa perbedaan pemahaman tentang makna sebuah ayat. Untuk itu, dapat langsung menanyakan pada Rasulullah SAW. Sesudah generasi sahabat, datanglah generasi tabi'in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. Ada 3 kota utama dalam pengajaran Al-Quran yang masing-masing melahirkan madrasah atau mazhab tersendiri, yaitu yang pertama, Makkah dengan madrasah Ibnu Abbas, yang kedua Madinah dengan madrasah Ubay ibnu Ka'ab, yang ketiga Irak dengan madrasah Ibnu Mas'ud. Pada masa ini, tafsir merupakan bagian dari hadis, namun masing-masing madrasah meriwayatkan dari guru mereka masing-masing. Ketika datang masa kodifikasi hadis, riwayat yang berisi tafsir sudah menjadi bab tersendiri, namun belum sistematis sampai masa sesudah ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadis dan tafsir, sehingga menjadi kitab tersendiri. Selanjutnya, bentuk tafsir Al-Quran. Adapun bentuk-bentuk tafsir Al-Quran yang dihasilkan secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tafsir bi al-matsur, dinamai dengan nama ini dari kata atsar, yang berarti sunnah, hadis, jejak, peninggalan. Karena dalam melakukan penafsiran, seseorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir bi al-matsur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in karena mereka pada umumnya menerima dari para sahabat. Selanjutnya, tafsir bi ar-ra'yi. Seiring perkembangan zaman yang menuntut pengembangan metode tafsir karena tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, maka tafsir ini memperbesar peranan ijtihad dibandingkan dengan penggunaan tafsir bi al-matsur. Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu-ilmu Al-Quran, hadis dan ilmu hadis, usul fikih dan ilmu-ilmu lain, seorang musafir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Selanjutnya, tafsir isyari. Menurut kaum sufi, setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin adalah yang isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya.
Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa ayat-ayat. Itulah yang biasa disebut tafsir isyari. Tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Selanjutnya, metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir dibagi menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqarin, dan metode ma'udhu'i. Yang pertama, metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sadar, metode ini yang ia sebut sebagai metode jaz'i adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtunan Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud dengan kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Yang ketiga, metode muqarin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Keempat, metode ma'udhu'i atau tematik. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkan sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Selanjutnya, ilmu yang terkait dengan penafsiran Al-Quran, di antaranya yang pertama, lugot atau filologi, yaitu ilmu untuk mengetahui setiap arti kata Al-Quran. Yang kedua, nahwu, tata bahasa. Sangat penting mengetahui ilmu nahwu, karena sedikit saja i'rab bacaan akhir kata berubah akan mengubah arti kata tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang i'rab hanya didapat dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, sahraf atau morfologi. Yang keempat, istiqa atau akar kata. Yang kelima, ma'ani atau susunan kata. Yang keenam, bayan. Yang ketujuh, badi. Kedelapan, qiraat. Kesembilan, akaid. Kesepuluh, usul fikih. Kesebelas, asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebuah ilmu yang menerangkan tentang latar belakang turunnya suatu ayat, atau bisa juga keterangan yang menjelaskan tentang keadaan atau kejadian pada saat suatu ayat diturunkan. Yang ke-12, nasikh mansukh. Ke-13, fikih. Ke-14, hadis. Ke-15, wahbi. Selanjutnya yang terakhir, perkembangan mengenai penafsiran Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntunan zaman. Perkembangan ini merupakan satu keharusan agar Al-Quran dapat bermakna bagi umat Islam. Pada perkembangan terbaru, mulai diadopsi metode-metode baru guna memenuhi tujuan tersebut. Dengan mengambil beberapa metode dalam ilmu filsafat yang digunakan untuk membaca teks Al-Quran, maka dihasilkan cara-cara baru dalam memaknai Al-Quran. Di antara metode-metode tersebut, yang cukup populer antara lain adalah metode tafsir, hermeneutika, dan metode tafsir semiotika. Sekian penjelasan mengenai penafsiran Al-Quran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.